Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harisa Alim, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Pada modul kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 yang merupakan tugas yang kami buat. Nah, pada koneksi antar materi ini saya akan menjelaskan prinsip dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Sebagai guru penggerak, tentunya yang memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin pengembangan sekolah, tentunya dihadapkan pada berbagai situasi yang mengharuskan mengambil keputusan, sehingga materi ini sangat penting bagi para guru penggerak sebagai calon pemimpin. Nah, apa saja itu? Pertama, prinsip dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, guru penggerak minimal memperhatikan 3 prinsip. Pertama adalah prinsip berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua adalah prinsip berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga, prinsip berbasis rasa peduli. Dalam pengambilan keputusan, seorang leader, yaitu calon guru penggerak, harus memikirkan hasil akhir dari keputusan yang diambil. Bagaimana hasil akhirnya? Apakah menguntungkan atau merugikan atau bagaimana? Kemudian, apakah keputusan yang diambil itu sesuai dengan peraturan yang ada? Karena jika tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka itu bisa berimplikasi hukum. Kemudian, berbasis rasa peduli. Nah, apakah keputusan yang diambil tersebut sudah memenuhi rasa peduli terhadap anggota, terhadap guru-guru, atau terhadap warga sekolah, atau terhadap peserta didik? Nah, prinsip pengambilan keputusan ini harus dipegang teguh oleh calon guru penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta melaksanakan perannya sebagai guru penggerak. Kemudian selanjutnya adalah ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan, tentunya ada paradigma yang harus diperhatikan. Pertama, individu versus masyarakat. Apakah keputusan yang diambil itu berdampak individu atau berdampak masyarakat? Berdampak pada satu orang atau berdampak pada orang banyak? Yang ini yang perlu diperhatikan. Semakin luas cakupan efek dari pengambilan keputusan, maka harus dipikirkan matang-matang bagaimana efeknya ke depan. Kemudian rasa keadilan versus rasa kasihan. Nah, kita harus menyeimbangkan antara keadilan dan rasa kasihan. Jangan sampai kedua perasaan ini, rasa keadilan atau rasa kasihan ini salah satu berat sebelah. Ini memungkinkan terjadi ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Tentunya yang kita hadapin adalah manusia yang memiliki rasa, sehingga rasa kasihan juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kebenaran versus kesetiaan. Nah, dalam pengambilan keputusan perlu juga diperhatikan kebenaran. Apakah keputusan yang diambil itu sudah benar dan apakah sudah mengikuti kesetiaan, baik kesetiaan terhadap negara, kesetiaan terhadap bangsa, maupun kesetiaan terhadap keputusan yang telah disepakati bersama. Kemudian jangka pendek versus jangka panjang. Apakah keputusan yang diambil itu berimplikasi pada jangka pendek atau berimplikasi pada jangka panjang?
Yang ini yang perlu diperhatikan sebagai guru penggerak. Kenapa? Karena guru penggerak merupakan calon pemimpin, minimal pemimpin pembelajaran dan maksimal adalah sebagai pemimpin pengembangan sekolah. Kemudian, ada 9 langkah pengambilan keputusan. Tentunya guru penggerak harus melatih keterampilan ini agar pengambilan keputusannya itu betul-betul bijak dan betul-betul sesuai dengan aturan. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi coba kita perhatikan dengan sudut pandang dengan berbagai sudut pandang. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat. Nah, siapa saja yang terlibat? Warga sekolah yang mana? Apakah siswa, apakah guru, apakah siswa dan guru, ataukah yang lain? Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu, kita harus melihat fakta-fakta yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Kemudian pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji keputusan panutan atau idola. Yang ini yang perlu kita perlu melakukan pengujian benar atau salah terhadap keputusan itu sehingga kita bisa terhindar dari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, terkadang kasus yang kita hadapi itu bukan benar salah, tapi benar versus benar, di mana alternatif alternatif yang dipilih semuanya adalah benar. Nah, ini yang dapat menyebabkan dilema etika ketika ada benar versus benar. Kemudian prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kemudian buatlah keputusan dan terakhir tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Nah, 9 langkah ini yang menjadi bekal kita sebagai calon pemimpin, pemimpin pembelajaran atau pemimpin pengembangan sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya haturkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.